temanya ini, izinkan Tuhan untuk menyembuhkan masa lalu Anda. Izinkan Tuhan untuk menyembuhkan masa lalu Anda. Oke, siapkan hati kita. Mari kita izinkan Dia untuk bekerja melalui firman-Nya supaya masa lalu kita bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nah, tujuan pelajaran ini, saudara, setelah keselamatan, orang seringkali meninggalkan di belakang hal-hal negatif dari masa lalu mereka. Orang seringkali abai dengan hal-hal negatif dari masa lalu mereka, ya. Kemudian maju dengan kehidupan seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi atau semuanya telah diselesaikan. Ya, apakah saudara punya hutang di masa lalu? Apakah saudara pernah menyakiti orang tuamu di masa lalu? Atau engkau pernah dibully di masa lalu? Engkau pernah diperkosa di masa lalu? Kalau kita udah terima keselamatan dari Tuhan, kita pikir segalanya udah beres, ya. Kendati pun benar bahwa kesalahan masa lalu dan dosa-dosa kita telah Tuhan ampuni, namun benar juga bahwa hal-hal negatif yang belum terselesaikan itu masih bisa memberi pengaruh buruk terhadap kita. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita punya hutang, kalau kita pernah dikutuki orang lain, ya, benar bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan menutupi semua dosa-dosa kita di masa lalu, kita jadi anak yang diberkati. Tapi pengaruh buruk itu bisa tiba-tiba merekam, jadi seperti semacam rekaman terulang lagi di benak kita sehingga kita bisa merasa sakit gitu, saudara-saudara. Ketika saudara mungkin disakiti, ketika saudara punya trauma gitu. Itu yang menyebabkan ada pengaruh buruk nanti terhadap kehidupan kita di masa sekarang. Nah, karena itu sekalipun benar bahwa kesalahan masa lalu dan dosa-dosa kita sudah Tuhan ampuni, namun benar juga bahwa hal-hal negatif yang belum terselesaikan itu masih bisa memberi pengaruh buruk terhadap kita. Dan ini jadi pengalaman gereja yang nyata, saudara-saudaraku, sehingga di gereja-gereja ada pelayanan pelepasan dan sebagainya, ya. Jadi pelajaran ini hendak mengungkapkan bagaimana Tuhan ingin menyembuhkan efek yang merusak dari masa lalu manusia. Sekali lagi, tujuan pelajaran ini adalah hendak menyingkapkan bagaimana Tuhan sebetulnya punya keinginan untuk betul-betul memulihkan dan menyembuhkan kita dari efek yang merusak, memulihkan hidup kita dan menyembuhkan kita dari efek yang merusak akibat pengalaman masa lalu kita, gitu. Jadi pengalaman masa lalu kita, hal-hal negatif dari masa lalu kita itu punya efek yang merusak dan itu harus Tuhan sembuhkan, saudara-saudara. Ya, oke ya, bisa dipahami ya tujuan pelajaran ini ya. Tujuan pelajaran ini adalah untuk menjelaskan yang pertama bahwa keselamatan memang lengkap, tetapi kalau kita masih hidup di dunia ini, maka pengalaman masa lalu itu harus benar-benar dibebaskan. Pengalaman masa lalu itu harus benar-benar diselesaikan. Jangan masa lalu kita, luka-luka batin kita itu tetap menganga, gitu. Jangan. Sebab pada satu saat itu bisa menyebabkan terjadinya sesuatu, gitu, saudara-saudara. Itu di masa sekarang tentunya, ya. Bukan untuk kekekalan. Di kekekalan kita udah beres lah, pokoknya kita pasti masuk surga, kita pasti pakai tubuh kemuliaan. Tapi di masa hidup kita sekarang, kalau ada hambatan-hambatan, kalau ada masalah-masalah yang menyebabkan kita merasa sakit dan sebagainya, itu sangat mengganggu, saudara-saudaraku. Seharusnya hidup kita, kekristenan kita tidak seperti itu. Kekristenan kita adalah kekristenan yang hidup dalam alam berkat surgawi. Nah, mengapa berkat surgawi itu tidak kita alami atau rasakan? Ya karena itu pengalaman masa lalu yang belum beres, gitu, saudara. Oke, yuk sekarang kita lihat ya, masuk ke dalam pelajarannya ya. Tadi itu tujuannya adalah kita akan melihat tangan Tuhan menyembuhkan. Dia bermaksud ingin menyembuhkan semua efek yang merusak dari masa lalu kita. Itu tujuannya. Oke. Mari kita masuk bab pertamanya, mengambil kepemimpinan, mengambil otoritas untuk mengatasi masa lalu, ya, mengambil otoritas, mengambil kepemimpinan dan mengatasi masa lalu.
Seorang penulis namanya Louis L'Amour. Louis L'Amour ini membuat pernyataan mendalam dalam novel epik yang berjudul The Walking Drum. Drum yang berjalan, ya. Dia menulis, orangnya dulu ya, mungkin saudara perlu tahu siapa itu Louis L'Amour. Ini dia Louis L'Amour, ya, saya cari di internet, ini dia orangnya. Dan dia adalah seorang penulis, dia pencipta ya karangan-karangan ya, antara lain novelnya The Walking Drum ini. Di sana dia menulis begini: sampai pada satu titik hidup manusia diasah oleh lingkungan, keturunan atau hereditasnya, dan perubahan dunia di sekitarnya. Jadi itulah yang mengasah kehidupan manusia sampai titik tertentu. Ada sejak bayi ya, masih dalam kandungan, itu kehidupannya diasah oleh lingkungan kandungan ibundanya. Apakah ibundanya memberi lingkungan kandungan yang nyaman baginya, atau justru ibundanya itu sering depresi, ya, sering marah-marah, sering kesel. Itu lingkungan itu membentuk anak yang di dalam kandungan. Kemudian ketika dia dilahirkan, apakah rumah tempat dia dilahirkan adalah rumah yang nyaman? Apakah orang tua di mana anak ini menjadi anaknya adalah orang tua yang damai, orang tua yang penuh kasih satu sama lain, atau orang tua yang selalu ribut, gitu ya? Jadi lingkungan itu membentuk anak ini. Kemudian hereditas itu faktor keturunan itu antara lain sifat-sifat orang tuanya. Ya, apakah ayahnya itu pemarah, atau ayahnya itu pendiam, atau ayahnya itu acuh tak acuh, atau apakah ibunya itu seorang ibu yang maaf ya, cerewet gitu. Atau ibu yang sangat baik gitu ya. Nah, itu yang membentuk anak ini. Dan perubahan dunia di sekitarnya. Jadi perubahan tuh antara lain dia harus beradaptasi dengan cuaca, dia harus beradaptasi dengan suara guntur, guruh, geledek gitu, petir gitu ya. Dia harus beradaptasi dengan musim-musim ya. Dia harus beradaptasi juga dengan ketika dia mengalami masuk ke sekolah ya, dia mulai beradaptasi dengan mesti belajar, mesti tunduk pada perintah guru gitu, mesti menghormati teman-temannya. Itu sebuah perubahan dunia di sekitarnya. Dari dunia di rumah yang biasanya sangat dimanja oleh orang tua, sekarang dia harus belajar untuk berteman, bersosialisasi di bawah kontrol sang guru. Nah, itu perubahan-perubahan yang akan membentuk kehidupannya ya. Nah, dunia di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya, termasuk mainan-mainan yang dia terima, gadget yang dia terima, itu juga dunia di sekitarnya. Dan ini membentuk. Lalu tiba saatnya ketika sudah berada dalam jangkauannya, atau ketika dia sudah akil balik, katakanlah gitu, ia mengasah hidupnya menjadi sesuatu yang ia ingini. Kalau tadinya lingkungannya yang mengatur, atau hereditasnya ya, keturunan, faktor keturunan, dan dunia di sekitarnya saja, tapi satu saat dia yang harus mengambil keputusan. Ya, dia bercita-cita, dia menginginkan, dia mau jadi apa gitu ya. Makanya dia coba mencari jati diri pada masa remaja gitu ya. Ya, kadang-kadang waktu itu dia masih kepengen seperti misalnya preman gitu ya, masuk geng motor dan sebagainya ya, ingin merasa dibatasi oleh orang tua, lalu mulai memberontak. Nah, itu sesuatu yang dia mulai ingini, tapi itu belum pada batasnya. Nanti pada waktu dia dewasa, dia betul-betul memutuskan. Orang tuanya kasih misalnya janji-janjian sama kenalannya untuk menjodohkan, dia pasti akan menolak. Dia katakan, memangnya zaman Siti Nurbaya aja dulu nggak mau dijodohin, apalagi zaman sekarang gitu ya. Nah, saudara, hanya orang lemah yang menyalahkan orang tuanya ya, yang menyalahkan rasnya, yang menyalahkan waktunya, yang menyalahkan kurang keberuntungannya dan guratan nasibnya. Itu hanya orang lemah. Ketika dia mengingini menjadi sesuatu ternyata tidak berhasil, lalu dia mulai menyalahkan orang tuanya. Ini gara-gara orang tua sih saya lahir di keluarga miskin. Saudara-saudara,
orang manusia yang sudah tiba pada saat dia punya otoritas dalam jangkauannya, dia mau jadi apa gitu. Kalau orang yang kuat, dia tidak akan pernah menyalahkan lingkungannya, tidak akan pernah menyalahkan orang tuanya, tidak akan pernah menyalahkan rasnya. Kenapa saya dilahirkan sebagai ras Chinese itu, sehingga saya mungkin seringkali jadi kambing hitam gitu ya untuk sesuatu di negeri ini gitu. Nah, dia nggak akan menyalahkan rasnya, saudara. Dia justru sangat bangga dengan orang tuanya, bangga dengan rasnya, bangga dengan waktu yang diperolehnya, bangga dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya gitu ya, saudara. Dia nggak pernah menyalahkan hal ini. Itu orang yang kuat. Tapi hanya orang yang lemah yang akan menyalahkan lingkungannya itu. Nah, jadi ini saudaraku ketika masih bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, sampai pada masa ini, masih sekolah, masih dibiayai kuliah gitu. Dia masih dibentuk oleh lingkungannya, dibiayai oleh orang tuanya. Tapi ketika dia sudah mulai bekerja, sudah punya penghasilan, dia akan menentukan saya ini ya begini dan masa depan saya harus saya tentukan sendiri. Nggak tergantung dari orang tua saya, nggak tergantung dari lingkungan. Saya orang yang kuat. Kalaupun saya masih belum berhasil, saya tidak akan menyalahkan siapapun gitu ya. Nah, ini adalah orang yang sekarang, tapi dia punya masa lalu. Nah, kalau masa lalunya ada hal-hal yang negatif, nah berarti di dalam perjalanan sampai masa tuanya, dia akan selalu dirongrong oleh bekas-bekas luka-luka negatif itu, ya luka-luka yang menganga itu, saudara. Dia akan selalu hidup dirongrong oleh itu. Karena itu, secara kekristenan ini harus dibereskan, masa lalu itu harus dibereskan. Oke? Nah, setiap orang memiliki kuasa dalam dirinya untuk mengatakan, inilah saya hari ini. Dan inilah saya yang saya inginkan esok. Gitu ya. Jadi, dia akan berkata, ini saya Tuhan. Kalau Tuhan mau utus saya, silahkan. Ini saya mau jadi seorang, accountant, silahkan. Saya mau menjadi seorang petugas pajak, silahkan. Saya mau jadi PNS, silahkan. Ya. Ini saya sekarang. Besok saya mau jadi PNS, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot. Itu keputusannya, saudara-saudara. Ya. Nah, oke. Jadi ini adalah orang yang dewasa maksudnya ya. Dan sesungguhnya saudara-saudaraku, hidup itu punya mekanisme ya. Nah, mekanisme defense namanya. Mekanisme defense itu mekanisme yang mempertahankan diri ya, sehingga bisa melemparkan ya rasa kesal, merasa ketidakadilan, rasa kecewa, sakit hati, kesedihan, dan trauma pada siapa saja dan kapan saja. Jadi jangan sampai lupa, saudara-saudara, manusia itu punya kecenderungan seperti itu, punya mekanisme defense dalam dirinya, ya, punya mekanisme untuk mempersalahkan orang lain, ya, merasa tidak diperlakukan adil oleh kepala sekolah kah, oleh pimpinan perusahaan kah, ya, kemudian bisa melemparkan rasa ketidakadilan itu kepada mereka, kecewanya, sakit hatinya, kesedihannya. Tapi hal ini kalau sudah dibereskan, saudara-saudaraku, maka tidak akan merongrong hidup kita sesungguhnya ya. Jadi ini ya, ini blaming itu artinya mempersalahkan ya. Saya begini nih gara-gara waktu muda saya seperti ini. Saya begini gara-gara waktu remaja saya seperti ini. Saya begini gara-gara waktu masih kecil saya seperti ini. Saya gini gara-gara waktu bayi saya masih seperti ini. Kira-kira itu mempersalahkan beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Blaming kepada dirinya maupun kepada orang lain. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Gitu loh saudara. Oke? Nah, tindakan kita, begitu pula tindakan orang-orang lain, itu dapat dan bisa menghasilkan konsekuensi baik positif maupun negatif. Jadi akan selalu ada konsekuensi, akan selalu ada akibat dari segala tindakan kita. Akibatnya apakah positif atau negatif, kalau itu tindakan di masa lalu kita, kalau banyak yang negatif, maka itu akan punya pengaruh yang luar biasa. Tapi kalaupun banyak yang positif, itu juga akan memberi pengaruh yang indah bagi kita, saudara ya. Nah, khusus untuk yang konsekuensinya negatif ini harus dibereskan, gitu ya. Oke,
Hidup tidak selalu adil dan seimbang, saudara. Sebab setiap kasus selalu ada efeknya. Karena itu sangat penting untuk memahami bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan beserta Anda. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Saudara, ingat saudara-saudara, Tuhan beserta kita itu sudah difirmankan, itu sudah dijanjikan, saudara-saudara. Tidak kelihatan mungkin oleh kita, tapi Dia sedang memegang pundak kita. Dia sedang membimbing kita, saudara-saudaraku. Jangan sampai lupa ini, saudara-saudaraku. Saudara tidak pernah sendirian, tidak pernah sendirian. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mengapa? Sebab dengan harga yang mahal, mahal sekali, Dia tebus saudara menjadi harta miliknya, kesayangannya. Nah, ketika saudara tahu keberhargaan saudara di dalam Tuhan, maka saudara akan lebih percaya bahwa Dia itu sedang memegang pundak saudara dimanapun dan kapanpun. Bahkan lagunya Gomblo, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Itu Tuhan yang mengatakan, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendongmu dan aku akan terus melakukannya. Dan bayangkan saudara-saudara, Dia tidak akan pernah bosan. Dia tidak akan pernah menyerah untuk membimbing kita, saudara-saudara. Nah, sayangnya seringkali kita tidak membuka diri untuk Dia mengerjakan sesuatu di dalam dan bersama kita, gitu ya. Nah, ini saudaraku, ya. Oke. Selanjutnya, secara pribadi kita harus menerima kepemilikan dan tanggung jawab sendiri untuk perbaikan kita. Jadi, saudara harus pegang otoritas itu, bahwa saudara ini memiliki otoritas, memiliki tanggung jawab untuk perbaikan diri kita. Sungguh pun kita tidak mampu melakukan sepenuhnya, tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bekerja bersama kita dan di dalam kita, saudaraku. Ini akan menimbulkan perbaikan. Tapi kitanya harus punya kepemilikan itu, bahwa kita punya otoritas, kita punya tanggung jawab untuk perbaikan hidup kita. Dan bagian kita lakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya yang sulit untuk kita. Ya, nah, saudara, jadi keputusan kita untuk melakukannya itu akan membuka pintu bagi kemitraan kita dengan Tuhan dalam rangka pemulihan diri kita. Jadi kalau kita memutuskan sekarang, yes, saya mau membereskan masa lalu saya yang penuh dengan luka-luka menganga, saya mau bereskan. Itu keputusan kita. Ya. Lalu kita ingat apa sih yang harus kita lakukan, misalnya meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti, gitu ya. Atau kita berdamai dengan orang yang kepada dia kita bermusuhan, gitu ya. Bagian kita mungkin kecil, tapi bagian Tuhan untuk membuka hati orang itu, untuk membuat hati orang itu terbuka, itu bagiannya Tuhan, saudaraku. Mungkin susah kita lakukan bagian itu. Bagian kita gampang kita lakukan. Tapi bagian yang sulit itu pasti Tuhan akan lakukan, saudara-saudaraku. Jadi keputusan kita untuk melakukannya akan membuka pintu bagi kemitraan dengan Tuhan dalam rangka pemulihan diri kita. Dan saudara, kita seringkali ingin bermitra, tapi kita lupa bahwa bagian kita harus kita lakukan, saudara-saudara. Oke?